Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dedi Setiawan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kinerja kami tentang kecerdasan buatan. Yang pertama, di sini apa sih definisi dari AI? AI itu adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kemudian ada sejarah AI. Di sini ada beberapa era dari sejarah AI tersebut seperti tahun 1900. Pada sekitar tahun ini munculnya filsuf yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. George Boole adalah seorang matematikawan yang menemukan aljabar Boolean. Ilmu ini menjelaskan operasi logika. Dengan aljabar ini bisa dibuktikan nilai kebenaran true atau false yang dipresentasikan dengan digit biner 0 dan 1. Sama seperti bahasa yang digunakan mesin komputer pada saat ini. Kemudian pada tahun 1930-an muncul Alan Turing, Claude Shannon, dan John von Neumann. Alan Turing adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teknologi. Ia adalah penemu Turing mesin dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Untuk materi selanjutnya yaitu ada virtual assistant, di mana perangkat lunak yang menyematkan kecerdasan buatan pada perangkat seluler dan perangkat rumah pintar. Asisten virtual melibatkan suara yang diucapkan oleh seseorang, kemudian virtual assistant akan menangkap percakapan pengguna serta mengolah dan menyediakan informasi akurat sesuai yang diminta oleh pengguna, sehingga informasi yang didapat mampu membantu seseorang dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan virtual assistant itu ada 3. Yang pertama, kemampuan pencarian virtual assistant dalam mencari sebuah informasi yang mudah dan praktis bagi pengguna yang ingin mencari sebuah informasi yang tepat dan akurat. Lalu yang kedua, ada virtual assistant sebagai reminder atau pengingat aktivitas keseharian yang dilakukan si pengguna. Dan yang ketiga, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun selama tersedia jaringan data internet pada ponsel tersebut. Di mana ada kelebihan, disitulah pasti ada kekurangan, di mana kelemahan virtual assistant yang pertama, tidak semua smartphone mendukung fitur ini, dikarenakan terdapat syarat spesifikasi tertentu untuk bisa menggunakan fitur asisten pada smartphone. Lalu, untuk kelemahan yang kedua, ada bahasa yang digunakan masih sangat terbatas. Untuk saat ini, virtual assistant umumnya mendukung bahasa Inggris untuk melakukan interaksi terhadap virtual assistant. Tahun 1950, memasuki era 1900-an, muncul John McCarthy, Marvin Lee Minsky, Herbert Alexander Simon, Allen Newell, dan Edward Albert Eingabaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul pertama kali pada 1956 di pertemuan di Dortmund. Kontribusi lain yang membawa perkembangan bagi komputer adalah bahasa LISP atau Listening Processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Dan yang selanjutnya tahun 1980, pada era 1900-an, 1980-an dikenal juga sebagai Second Wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah David Rumelhart, Lotfi Sade, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, dan John Scosa. Hasil penemuan mutakhir di era ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning of MLV, fuzzy logic, genetic algorithm, evolutionary programming, evolution strategy, genetic programming.
tahun 2000, perkembangan kecerdasan buatan yang ketiga bermula pada era 2000-an saat komputer dan internet sudah ada. Adapun produk-produk perkembangannya meliputi penemuan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee pada 1989, Internet of Things oleh Kevin Ashton pada 1999, sistem cloud yang dimulai dari 1950 dan terus dikembangkan hingga 1990-an. Munculnya istilah Big Data oleh John L. Massey pada 1998 dan Deep Learning oleh Geoffrey Hinton pada 2006. Nah, yang pertama itu kita buat codingannya dulu, buat dev perintah. Ya, untuk bisa berbahasa Indonesia, ini kita harus mendownload recognition-nya dulu agar bisa terbaca dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada di pip install itu bakalan kita salin di Python-nya nanti. Oke, salin agar bisa dia terbaca bahasa Indonesia.